Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, yang pertama sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama Mora Perlaungan Napitupulu, Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling, semester 1. Pada kali ini saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia adalah yang pertama yang harus dipelajari tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang harus dipelajari tentang sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial. Latar sosial meliputi perjuangan para pahlawan di Indonesia. Mereka berjuang mati-matian. Mereka berjuang dengan genangan air mata, kucuran keringat, kemudian kocoran darah. Mereka, para pahlawan kita, perjuangannya tidak dapat ditandingi. Perjuangannya sangat hebat, dahsyat. Dari perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, ada beberapa momentum-momentum yang sangat penting. Di antaranya pada tahun 28 Oktober 1928. Pada 28 Oktober 1928, para leluhur kita, pemuda kita di era kemerdekaan, mengikrarkan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah isi dari momen-momen pada 28 Oktober tahun 1928 yang diikrarkan oleh para pemuda kita. Para pemuda kita di era kemerdekaan, mereka sangat tahu betapa pentingnya suatu bahasa untuk mempersatukan bangsa. Untuk mempersatukan suatu bangsa. Para pemuda kita di era kemerdekaan sangat mengerti, sangat paham, sangat pintar untuk membaca situasi. Agar bangsa Indonesia bersatu, tentu kita harus mempunyai bahasa ataupun komunikasi yang satu, yakni bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia lahirnya ada dua pendapat yang mengemukakan bahasa Indonesia lahir. Secara yuridis secara politis, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober tahun 1928. Secara politis, bahasa Indonesia lahir tahun 1928 yang diresmikan oleh pemuda kita yang diikrarkan pada tahun 1928. Kemudian secara yuridis tahun 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia lahir secara yuridis 18 Agustus 1945.
yang diresmikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 26. Pada pasal 26 diungkapkan bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun bertambah bagus. Contohnya pada tahun 1901 ejaan bahasa Indonesia dikatakan ejaan Melayu. Kemudian lebih bagus lagi tahun 1947 dikatakan ejaan Republik. Kemudian lebih disempurnakan lagi tahun 1972 menjadi EYD. Lebih disempurnakan lagi pada tahun 2015 bahasa kita lebih disempurnakan ejaannya PUEB. Itulah dia kian-kian bertambah bagus ejaan kita bahasa Indonesia. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada saat sekarang ini kita mempunyai kosakata sekitar 120.000 kosakata. 120.000 kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Sekian, semoga ilmu kita bermanfaat. Kita sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.